Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru. Simak video berikut. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang trigonometri, khususnya di penerapan konsep perbandingan trigonometri. Sebelum masuk ke inti materi, mari kita ingat dulu beberapa aturan di trigonometri untuk segitiga siku-siku. Jika dipunyai segitiga siku-siku ABC, di sini gambarnya sudut siku-sikunya ada di titik A, kemudian sisi AB-nya 5, sisi BC-nya 13. Kita diminta untuk menentukan semua perbandingan trigonometri. Itu kita cari dulu panjang sisi AC-nya. Nah, panjang sisi AC-nya di sini kita gunakan konsep atau teorema Pythagoras ya. Jadi kalau AB-nya 5, BC-nya 13, maka AC-nya sama dengan 12. Maka sin B berarti kita lihat patokannya di B, nilainya adalah 12/13. Kemudian cos B, bagus sekali, 5/13. Kemudian tangan C, 5/12. Kemudian kosekan C, 13/5. Kemudian sekan B, 13/5. Kemudian kotangan C, 12/. Selanjutnya, di soal yang kedua, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jika dipunyai segitiga ABC, berikutnya, di soal yang kedua, jika dipunyai segitiga ABC, siku-siku di B dengan sudut A-nya 30 derajat dan panjang AB-nya adalah 6. Gambarnya seperti ini. Kita diminta untuk menentukan panjang sisi yang lain, BC dan AC. Maka kita bisa menggunakan patokan sudut A 30 derajat ini. Kita bisa cari dulu menggunakan kosinus untuk menentukan panjang AC, atau mencari BC dengan menggunakan tangen. Nah, kita tentukan dulu panjang AC-nya. Panjang AC kita gunakan cos A sama dengan AB per AC. Jadi sisi samping dibagi sisi miring. Cos 30 sama dengan 6 per AC. Ya, jadi panjang AB-nya 6, sudut A-nya 30 derajat. Kita cari dulu cos 30 derajat berapa? Bagus sekali. Setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 sama dengan 6 per AC. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga diperoleh AC sama dengan 6 dibagi setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 12 per akar 3, kemudian dirasionalkan, diperoleh hasil 4 akar 3. Kalau kita sudah dapat panjang sisi AC, maka ada dua pilihan untuk menentukan sisi BC. Bisa menggunakan teorema Pythagoras atau menggunakan perbandingan tangen. Ya, di sini saya gunakan perbandingan tangen. Tangen A itu berarti sama dengan BC per AB. Kita substitusikan A-nya 30 derajat dan AB-nya 6. Jadi tangan 30 itu sepertiga akar 3 sama dengan BC per 6, maka panjang sisi BC sama dengan 6 dikali sepertiga akar 3. Hasilnya adalah 2 akar 3. Bagus sekali. Nah, berikutnya kita bahas satu soal cerita tentang perbandingan trigonometri. Puncak suatu menara mercusuar yang tingginya 24 meter dapat dilihat dari sebuah kapal dengan sudut elevasi 30. Berapakah jarak kapal tersebut dari menara? Ilustrasinya sebagai berikut. Jadi di sini ada mercusuar tingginya 24 meter, kemudian ada sebuah kapal. Ya,
melihat ke puncak menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, jadi sudut elevasi itu dibentuk oleh garis mendatar, kemudian kaki sudut yang lain itu mengarah ke atas. Ya, jadi kalau sudutnya ada di bawah, itu namanya sudut elevasi. Namun, kalau dibentuk dari garis mendatar, kemudian salah satu kaki sudutnya mengarah ke bawah, atau posisi titik sudutnya ada di atas, maka itu disebut dengan sudut depresi. Oke, jadi ilustrasi berikut bisa digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku, sehingga gambarnya bentuknya seperti ini. Sudut segitiga ABC, kemudian siku-sikunya di B itu tepat di kaki mercusuar, BC-nya 24, sudut A-nya 30 derajat, sudut elevasinya. Yang diminta dicari, atau kita harus menentukan jarak kapal dari menara, maka panjang sisi segitiga ABC yang kita cari adalah sisi AB. Jika kita punya atau yang diketahui itu BC, kemudian yang ditanyakan adalah AB, kita gunakan konsep perbandingan yang menggunakan perbandingan depan dan samping, yaitu adalah tangan. Ya, jadi tangan A itu sama dengan BC per AB, depan per samping. Kemudian kita substitusikan apapun yang diketahui di situ. A-nya adalah 30 derajat, kemudian BC-nya adalah 24. Tangan 30 derajat tadi adalah sepertiga akar 3. Jadi sepertiga akar 3 sama dengan 24 per AB. Berarti kita pindah ruaskan sehingga diperoleh AB sama dengan 24 dibagi 1/3 akar 3. Hasilnya adalah 72 per akar 3. Kita rasionalkan, hasilnya adalah 24 akar 3. Maka di sini kita peroleh kesimpulan bahwa jarak kapal ke menara adalah 24 akar 3 meter. Bagaimana? Mudah kan? Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Jangan lupa berlatih secara mandiri ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.